Tiang pasangan Adi Cipta sekaligus dengan seluruh pendamping ketua tim pemenangan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Benua yang berkesempatan hadir pada malam hari ini serangkaian kegiatan acara deklarasi pemenangan pasangan Koster Kiri untuk Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali dan Adi Cipta untuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati Badung. Bapak Ibu yang saya hormati, secara geografis wilayah kita Nusa Dua dan sekitarnya adalah merupakan daerah yang hidupnya dari pariwisata, betul? Selama ini hidup kita sangat tergantung dari pariwisata, dan begitu juga hidup Kabupaten Badung adalah hidupnya tergantung dari sektor pariwisata, betul? 75% kontribusi pendapatan asli daerah itu sebagian besar banyak bersumber dari Kuta, baik Kuta Selatan, Kuta maupun Kuta Utara, betul? Oleh karena itulah maka kita berangkat dari kejadian kemarin. Kita pernah tertimpa COVID-19 di mana semua kehidupan kita terluluhlantakan, betul? Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Tamutenaya, bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada saat itu terjadi terkontraksi minus sampai 12,9%. Dan malah Kabupaten Badung sangat luar biasa, terkontraksi minus, penurunan 19,6%. Ini sangat luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa hidup di Badung benar-benar ditunjang oleh pariwisata. Oleh karena itulah maka bila mana di betara Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesempatan kepada pasangan Adi Cipta dan Koster Giri dan masyarakat Badung mendukung pasangan Koster Giri dan Adi Cipta, maka salah satu tantangan yang di depan mata kita adalah ada 3 hal utama yang saya lihat di Badung Selatan. Yang pertama adalah masalah kemacetan, betul? Seperti yang sering saya sampaikan, mungkin sering Bapak Ibu dengar bahwa bila kami diberikan kesempatan nanti, maka masalah kemacetan ini adalah masalah yang menjadi prioritas yang akan kami kerjakan. Karena kami menyadari bahwa hidup kita dari sektor pariwisata, dan salah satu tantangan ke depan di depan mata kita yang menjadi hambatan, ancaman dalam terganggunya pariwisata di Badung khususnya dan di Bali secara umum adalah masalah kemacetan, betul? Oleh karena itu program yang akan kami lakukan, pertama, bottleneck kemacetan yang ada di Badung Selatan ini adalah di sepanjang Jalan Garuda Wisnu Kencana, betul? Oleh karena itulah maka salah satu program Bapak Giri Prasto yang kebetulan pada saat itu saya jadi sekda untuk mengurai kemacetan di Badung Selatan ini sebagai pusat akomodasi pariwisata, membuat program Jalan Lingkar Selatan. Di tahap pertama kita sudah melakukan jalan seni kita menuju Sawah dan menuju Melasti, betul? Itu sudah terbangun, terbukti ketika pelaksanaan KTT G20 kemarin. G20 kemarin ternyata sukses, dan salah satunya yang memberikan kontribusi besar adalah adanya akses sepanjang seni kita menuju Sawah dan Melasti. Ini adalah menjadi bukti bahwa penanganan kemacetan menjadi kunci, menjadi jangkar dalam rangka kita untuk menjaga pariwisata yang berkelanjutan. Yang kedua, sekarang kita melihat bahwa ternyata kemacetan terjadi di sepanjang GWK. Setelah kita kaji dan saya dipanggil khusus oleh Pak Bupati, kelihatannya kita tidak bisa akan langsung menuju Uluwatu. Akhirnya diputuskan pada waktu itu kita akan menuju Jalan Lingkar Barat. Jalan Lingkar Barat tujuannya apa? Dalam rangka mengantisipasi adanya akses dari Jimara menuju Uluwatu. Salah satu kontributor terbesar akibat kemacetan GWK adalah semakin masifnya kunjungan wisatawan ke Uluwatu, betul? Setiap hari ada ribuan wisatawan yang datang ke Uluwatu. Dan itu juga memberikan kontribusi besar kepada PAD kita, yang mana kita bisa nikmati bersama. Seperti apa yang disampaikan Pak Ketua Tamutenaya tadi adalah bagaimana Pak Bupati punya program yang waras, betul? Di mana-mana Pak Bupati bisa membantu masyarakat. Semua banyak, semua desa adat, semua dagil, sebagian besar sudah dibantu oleh Pak Bupati. Itu semua karena pariwisata. Oleh karena itulah maka saya ingin menjaga
menjaga hulunya ini. Bagaimana cara untuk agar kita benar-benar memiliki pendapatan yang semakin hari, semakin tahun, semakin meningkat. Setuju? Oleh karena itulah maka masalah kemacetan menjadi prioritas buat kita untuk kita atasi. Akhirnya 2024 ini kita sudah sepakat untuk menyiapkan anggaran 250 miliar untuk pembebasan lahan dari Jimbaran menuju Uluwatu, yang saya lihat untuk 2024 itu belum bisa tuntas, sehingga akhirnya diputuskan 2025 akan dilanjutkan, ditambah anggaran menjadi 450 miliar untuk menuntaskan jalan dari Jimbaran menuju Uluwatu, sehingga nanti wisatawan yang mau datang ke Uluwatu tidak perlu lewat GWK lagi, langsung dari Jimbaran ke Uluwatu dan balik dari Uluwatu ke Jimbaran, tidak perlu melewati jalan GWK. Seperti itu program kita ke depan. Sehingga mohon maaf, sehingga akan ada kenyamanan, ada keamanan yang dirasakan oleh wisatawan. Kalau itu benar-benar dirasakan oleh wisatawan, maka saya yakin dan saya pastikan wisatawan mancanegara, dunia internasional akan semakin hari akan semakin banyak datang ke Badung. Betul? Sehingga akan berdampak kepada peningkatan PAD Badung yang sekarang baru kita masuk ke 10,2 triliun. Mudah-mudahan ketika pasangan Ada Cipta diberikan kesempatan nanti, kita akan bisa merangkak dari 13, 15 sampai 20 triliun. Sehingga apa? Sehingga banyak program-program yang akan kita lakukan ke depan untuk Kabupaten Badung dan khususnya masyarakat Badung yang kita cintai. Yang kedua, masalah air, betul? Masalah air adalah masalah yang menjadi krusial bagi masyarakat Kuta Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di Semeton Tiang yang ada di Bualu sekitarnya mungkin tidak ada masalah air, tapi yang paling menjadi persoalan adalah masyarakat di Pecatu, Ungasan, Kutuh, dan Kapel dan sekitarnya. Oleh karena itulah maka di tahun 2024 ini juga kita sedang melaksanakan tender untuk pemasangan pipa baru untuk menuju akses Uluwatu dan untuk menuju akses Ungasan, Kutuh, dan sekitarnya. Mudah-mudahan kalau tahun ini baru 750 liter per detik yang bisa disuplai, didistribusi oleh PDAM, yang mana kebutuhan kita harus 2000 liter per detik per hari. Sekarang baru 750 liter per detik. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan melintang, di akhir 2024 akan menambah lagi 250 liter per detik sehingga menjadi 1000 liter per detik. Walaupun masih kurang, setidaknya distribusi air sudah ada ke Badung Selatan. Tapi saya yakin dan percaya ketika proses ini sudah selesai semua, maka mudah-mudahan 2025 akhir masalah air di Badung Selatan akan tuntas di bawah kepemimpinan pasangan Adi Cipta. Tepuk tangan dulu. Itu komitmen kami. Yang ketiga, masalah sampah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masalah sampah, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota sudah membuat program yang sangat luar biasa dengan membuat pergub di mana penanganan sampah berbasis sumber. Kenapa harus berbasis sumber? Beliau melihat bahwa kita sebagai daerah pariwisata sebisa mungkin kita minimize ada lalu lintas sampah di sepanjang jalan yang ada di Bali dan khusus di Badung ini. Karena bagaimanapun juga kita menampilkan kenyamanan, keamanan, dan kita menampilkan keindahan. Sehingga kalau sampah lalu lalang di jalan itu tentu tidak akan enak dipandang mata. Oleh karena itulah maka Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota membuat kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Program ini saya akan lanjutkan di Badung dan ini sudah dilakukan oleh masing-masing wilayah, kelurahan dan desa. Walaupun sekarang ini belum optimal, karena yang seperti apa yang saya dapatkan informasi, persoalan adalah di residu. Banyak sekali residu dari TPS 3R belum bisa dimanfaatkan atau bisa diamankan. Oleh karena itulah maka kami sudah melakukan lobby dan komunikasi dengan pihak ketiga. Mudah-mudahan pasangan Adi Cipta ini bisa diberikan kesempatan, maka kami akan coba menerapkan pengolahan sampah berteknologi tinggi. Dan kebetulan pengolahan sampah ini sudah dilaksanakan di Rusia dan di beberapa kota-kota besar di dunia ini. Dan ini memberikan satu kepastian, keyakinan kita. Dan saya bila diberikan kesempatan untuk memimpin Badung bersama Bapak Bagus Ali Sudal, langkah itu saya akan lakukan pertama untuk penanganan sampah di Badung ini. Dan itu tidak memerlukan biaya dari APBD, itu B2B, kita memainkan dengan pihak ketiga. Setuju? Karena dengan begitu akan semakin banyak uang yang bisa kita arahkan untuk masyarakat ke depan. Itu konsep kita untuk Kabupaten Badung. Mudah-mudahan dengan 3 program yang utama yang sangat menyentuh masyarakat Badung Selatan ini bisa memberikan dampak kepada peningkatan PAD.
Sehingga salah satu program kami ke depan, unggulan kami ketika kami diberikan kesempatan untuk memimpin Kabupaten Badung bersama Bapak Bagus Al-Sucipto ini, yang pertama adalah memberikan bantuan kepada masyarakat agama Hindu setiap hari Galungan 2 juta per kakak. 2 juta per kakak. Jablos nomor 2. Kau sergini. Adi Cinta. Wey. Jablos nomor 2. Itu yang akan kami lakukan. Maka Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk memilih pasangan Adi Cinta ini. Yang kedua, saya berprinsip ada NKRI tidak saja untuk semutan agama Hindu, tapi untuk teman-teman Muslim pun setiap Idul Fitri saya akan bantu 2 juta per kakak juga. Termasuk juga teman-teman yang Kristiani, setiap hari Natal kita akan bantu 2 juta per kakak. Dan juga termasuk agama-agama lain yang salah satunya Hari Raya Imlek juga kita akan bantu seperti itu. Itu yang akan kita lakukan. Makanya saya ingin menjaga bagaimana pariwisata ini biar bisa terjaga, sehingga uang kita akan semakin hari akan semakin masuk, sehingga akan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Setuju apa tidak? Di samping itu juga mohon maaf, satu yang perlu saya sampaikan bahwa kita tidak mau menjadi tamu di negeri kita sendiri. Tapi kita tidak boleh euforia pembangunan infrastruktur. Kita harus mulai memikirkan pembangunan manusia. Indeks manusia di Badung harus dibangun. Betul? Oleh karena itu, satu program yang akan saya lakukan adalah memberikan bimbingan belajar gratis kepada seluruh anak-anak di Kabupaten Badung ini. Karena saya percaya bahwa anak-anak perlu diberikan tambahan kemampuan. Di samping mata pelajaran di sekolahnya juga ada satu kelebihan buat anak-anak kita yang ada di Badung ini. Contoh, setiap anak kita kalau dari sekarang sudah diberikan bimbingan les, apakah itu belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan tidak meninggalkan bahasa daerah, ini menjadi satu bekal buat mereka. Banyak sekali anak-anak kita yang tamat SMA yang tidak melanjutkan, dia bisa kerja, apakah bisa di luar negeri atau bisa di daerah. Karena yang paling penting dia memiliki basic bahasa. Betul? Kita kadang-kadang terlena, kadang-kadang kita mengeluh. Loh, kenapa kok kita nggak bisa kerja padahal kita masyarakat setempat? Tapi kita tidak menyadari bahwa kelemahan kita tidak memiliki SDM. Saya tidak mau seperti itu lagi masyarakat Badung. Saya ingin masyarakat ke depan benar-benar memiliki SDM. Betul? Oleh karena itulah maka salah satu program yang akan kami lakukan memberikan bimbingan les belajar gratis kepada masyarakat Badung ini akan dibayar oleh pemerintah. Yang ketiga dalam bidang kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat sekarang Badung ini adalah salah satu kabupaten yang universal health coverage. Artinya cakupan layanan semua masyarakatnya sudah ditanggung oleh BPJS. Betul? Tetapi jangan lupa, di dalam layanan BPJS ternyata beberapa layanan yang tidak bisa dilayani oleh BPJS. Betul? Salah satu yang saya tahu adalah kalau selama ini kalau ada masyarakat kita yang meninggal di rumah sakit, diminta suntik formalin masih kita bayar. Betul? Ke depan ketika pasangan kiri, ketika pasangan Adi Cinta ini memenangkan pertarungan ini, suntik formalin itu sudah tidak berbayar lagi, gratis. Ambulan warawiri sudah akan berbayar lagi, gratis. Masuk dalam layanan. Dan termasuk yang satu lagi, ini banyak ada 23 nama. Yang satu lagi, saya akan memberikan layanan kesehatan jemput bola, kalau bahasa sekarang home care, ke masyarakat, khususnya yang saya prioritaskan masyarakat yang lansia dan disabilitas. Artinya apa? Ketika ada warga masyarakat yang lansia atau disabilitas sakit, tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu ke puskesmas, cukup nelpon, hubungi nomor telepon ini, dia akan langsung jemput dan diobati di rumah dan tidak bayar. Kita akan jemput bola, home care namanya kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggris home care. Jadi akan ada pelayanan kesehatan ke rumah. Itu yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan seiring dengan peningkatan PAD kita semakin bagus, sehingga kita akan semakin banyak akan memberikan layanan-layanan yang berpihak kepada rakyat. Oleh karena itulah Bapak Ibu semua,
Tidak ada pilihan lain kecuali memilih Koster Giri. Siap? Ya. Memilih Adi Cipta. Siap? Ya. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Saya mau tanya lagi satu. Apakah sudah siap memenangkan pasangan Koster Giri dan Adi Cipta? Ya. Berapa persen? Berapa? Berapa? Kalau benar 100% menang di Kelurahan Benua ini, saya akan datang sama Pak Bagus Ali Sucipto dan Pak Ketua DPR ini datang. Kelurahan Benua mau minta apa gitu? Buktikan. Jangan minta kapal ya, jangan minta kapal. Mau minta wantilan, mau minta apa? Saya akan siapkan. Di sebelah saya ini ada Ketua DPR di Bandung. Tepuk tangan dulu nih. Saya pasangan Adi Cipta berani bicara seperti ini karena saya sangat percaya diri. Di sebelah saya ini ada Sang Suratmo ini. Kenapa? Kalau beliau nggak ketok palu, sehebat apapun program saya sebagai bupati dan wakil bupati tidak akan bisa jalan. Karena apapun program bupati dan wakil bupati kalau tidak disetujui sama yang sebelah ini, itu hanya angin kosong aja. Oleh karena itu sederhana Bapak Ibu semua, di antara pasangan ini yang satu-satunya ketua tim pemenangnya ketua DPR di Bandung adalah Adi Cipta. Pilih Adi Cipta untuk memastikan bahwa program-program itu bisa jalan, betul? Betul. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya lanjutkan Pak Wakil Bupati.